Halo teman pemilih, kembali lagi bersama kami KPU Kabupaten Buleleng. Saya, Gede Bandem Samudra, anggota KPU Buleleng, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Kali ini, kami akan melakukan sosialisasi pendidikan pemilih kepada adik-adik pemilih pemula, yaitu adik-adik yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, namun belum pernah memilih pada pemilu sebelumnya. Pada sosialisasi kali ini, kami akan menyampaikan tentang apa itu pemilu, siapa saja peserta pemilu, siapa saja yang menjadi pemilih, serta perkenalan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Selain itu, akan disampaikan pula apa saja yang harus adik-adik lakukan untuk menjadi pemilih cerdas. Materi akan disampaikan oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Buleleng. Pasti ingin tahu lebih lanjut, bukan? Yuk kita saksikan bersama. Layaknya sebuah event atau kegiatan pemilihan, saya ambil contoh kegiatan pemilihan ketua OSIS. Selalu ada calon ketua OSIS, ada pemilihnya, dan juga ada panitia pelaksananya. Dalam kegiatan pemilu pun sama, ada peserta pemilu, ada pemilihnya, dan juga ada lembaga yang bertugas untuk melaksanakan proses pemilu tersebut. Saya Made Sumertani, anggota KPU Kabupaten Buleleng, Divisi Hukum dan Pengawasan. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3 periode pemilu di Indonesia. Yang pertama periode Soekarno atau di zaman Orde Lama. Pemilu baru bisa dilaksanakan pada tahun 1955. Hal ini disebabkan karena 1. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Kedua, rendahnya stabilitas keamanan negara pada saat itu. Ketiga, pemerintah dan rakyat masih fokus mempertahankan kemerdekaan. Kepemimpinan Soekarno runtuh pada tahun 1966 setelah ditolaknya pidato presiden yang berjudul Nawak Sara. Kedua, yaitu periode Soeharto atau di zaman Orde Baru. Pemilu dimulai pada tahun 1971 yang diikuti oleh 48 partai politik. Kemudian pada pemilu selanjutnya dari tahun 1977 sampai tahun 1997 hanya diikuti oleh 3 peserta pemilu, yaitu 2 partai politik, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, dan 1 dari golongan, yaitu golongan karya. Setelah Soeharto lengser, digantikan oleh B.J. Habibie sebagai presiden dan mempercepat pelaksanaan pemilu yang seharusnya dilaksanakan tahun 2002. Kemudian periode ketiga yaitu periode reformasi yang dimulai pada pemilu tahun 1999 di mana Abdul Rahman Wahid terpilih sebagai presiden dan Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai wakil presiden. Pemilu selanjutnya pada tahun 2004 setelah dilakukan perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung yang diikuti oleh 5 pasangan calon. Presiden yang terpilih adalah Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Pada pemilu tahun 2009 diikuti oleh 44 partai politik, di mana 38 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Yang terpilih sebagai presiden yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono sebagai wakil presiden. Yang diikuti oleh
3 pasangan calon. Pemilu tahun 2014 diikuti oleh 15 partai politik, di mana 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh. Yang terpilih sebagai presiden adalah Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Pemilu selanjutnya, pemilu tahun 2019, diikuti oleh 20 partai politik, di mana 16 partai politik nasional dan 4 partai lokal Aceh. Yang terpilih sebagai presiden adalah Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Pada saat itu hanya diikuti oleh 2 pasangan calon. Saya Omang Budi Udiana selaku Ketua KPU Kabupaten Buleleng. Komisi Pemilihan Umum adalah badan penyelenggara pemilihan umum yang bertugas merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum, membentuk panitia pemilihan Indonesia dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD 1 dan DPRD 2 untuk setiap daerah pemilihan. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD 1 dan DPRD 2. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum dan memimpin tahapan kegiatan pemilihan. KPU terdiri atas 1 KPU Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yang salah satu tugasnya adalah membuat regulasi dan kebijakan. Yang kedua, KPU Provinsi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, yang salah satu tugasnya adalah sebagai lembaga supervisi dan monitoring. Kemudian yang ketiga adalah KPU Kabupaten Kota yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten dan Kota, bertugas menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan di tingkat kabupaten kota. Dalam menjalankan tugasnya, KPU juga dibantu oleh badan penyelenggara ad hoc, yaitu PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan yang menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan, kemudian PPS, yaitu Panitia Pemungutan Suara yang menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa atau kelurahan, kemudian PPLN, yaitu Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan selanjutnya KPPS, yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara yang bertugas di masing-masing TPS. Kemudian KPPSLN, yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri yang bertugas di TPS yang berada di luar negeri. Nama saya Gede Sitrawang, Divisi Teknis KPU Kabupaten Buleleng. Peserta pemilu di tahun 2024 terdiri dari pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik. Kemudian peserta pemilu dari partai politik terdiri dari calon DPR RI, kemudian calon DPRD baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, kemudian calon perseorangan yaitu calon DPD. Saya Maman Gede Cakra Budaya selaku anggota KPU Kabupaten Buleleng, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Dalam menyongsong pemilu serentak 2024, KPU Kabupaten Buleleng melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan berpijak pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021. Untuk dapat menggunakan hak memilih,
warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Syarat sebagai pemilih adalah 1. Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin. 2. Tidak sedang terganggu jiwa ingatannya. 3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 4. Berdomisili di wilayah administrasi pemilih yang dibuktikan dengan KTPL. 5. Dalam hal pemilih belum memiliki KTPL, pemilih dapat menggunakan surat keterangan perekaman KTPL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 6. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan pemutaran data pemilih berkelanjutan, KPU membuat sistem informasi data pemilih berkelanjutan atau dikenal dengan Sidalih berkelanjutan. Sidalih berkelanjutan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan dan sebagai bentuk penyampaian informasi secara tepat dan akurat kepada masyarakat terkait data dan daftar pemilih pada pemilu dan pemilihan di 2024 mendatang. Kenapa sih pemilu itu penting? Setidaknya ada 4 hal yang menyebabkan kenapa pemilu itu penting untuk dilaksanakan. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politik. Dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi seperti negara kita, setiap warga negara memiliki hak politik. Pemilu menjadi salah satu sarana bagi setiap warga negara untuk menyalurkan hak politik. Setidaknya hak untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi. Kedua, terjaminnya pergantian pemimpin secara reguler dan damai. Dengan adanya pemilu, secara periode dalam hal ini setiap 5 tahun sekali, warga negara diberikan kesempatan untuk menentukan kembali pemimpin berikutnya. Baik memilih pemimpin baru maupun memilih kembali pemimpin sebelumnya yang masih memenuhi syarat dipilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, dengan adanya pergantian kepemimpinan secara periode, tentunya dapat memberikan harapan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat tentunya akan memilih pemimpin yang dapat mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang keempat, mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Mengingat pentingnya pemilu, tentunya kami berharap adik-adik pemilih pemula juga ikut berpartisipasi pada kegiatan pemilu ini. Apa yang harus adik-adik lakukan untuk menjadi pemilih yang cerdas? Ada 3 hal yang harus adik-adik lakukan. Pertama, pastikan terdaftar di DPT. Kedua, cermati calon yang akan adik-adik pilih. Dan yang ketiga, tentunya gunakan hak suara. Komisi Pemilihan Umum juga telah meluncurkan aplikasi mobile Lindungi Hakmu yang telah tersedia pada Google Play Store. Aplikasi ini juga menjadi media untuk mengecek apakah masyarakat sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih tetap. Jika belum, maka terdapat form daftar sebagai pemilih pada aplikasi tersebut. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang mengetahui track record daripada pasangan calon. Kemudian lewat berbagai media kita mengenal nantinya visi misi daripada pasangan calon baik di kampanye maupun di media-media lain. Kemudian cara yang sederhana bagaimana kita menjadi pemilih yang cerdas adalah datang ke TPS. Sebelum memasuki TPS kita bisa melihat pada papan pengumuman mengenai siapa saja calon-calon yang nantinya tercetak di surat suara. Artinya sebelum kita menentukan pilihan kita melihat memastikan di mana posisi calon-calon yang akan kita pilih atau kita coblos. Kemudian baru kita memasuki tempat TPS
Dan nantinya dalam menentukan pilihan kita sudah pasti dan sudah yakin menentukan pilihan kepada orang yang sudah kita kenal visi misi, track record dari berbagai media. Bagaimana adik-adik? Sudah siap menggunakan hak suara pada pemilu serentak 14 Februari 2024 datang? Jika masih ragu, simak beberapa hal berikut. Sebagai warga negara yang baik, kita harus ikut bertanggung jawab dalam menentukan pemimpin kita 5 tahun ke depan dengan menggunakan hak pilih kita pada saat ini. Tidak ada ruginya menyisihkan 5 menit waktumu untuk datang ke TPS demi nasib bangsa 5 tahun ke depan. Memilih ini adalah suatu upaya kita untuk menentukan calon pemimpin setiap 5 tahun. Ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk memberikan suara kita untuk memilih pemimpin yang terbaik. Oleh karena itu, tidak memilih itu bukanlah sebuah solusi. Kita harapkan agar untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk arah yang lebih baik 5 tahun kemudian, mari kita menentukan pilihan. Jangan sampai golput, karena golput bukanlah solusi. Alasan memilih, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Artinya, rakyat mempunyai kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin secara demokratis melalui pemilu. Bagaimana adik-adik? Tidak sulit bukan untuk menjadi pemilih yang cerdas? Oh ya, untuk mengetahui informasi kepemiluan lainnya, silakan cek website resmi serta akun media sosial resmi KPU Kabupaten Buleleng seperti yang tertera di layar ini. Bagaimana nantinya cara kita untuk menyalurkan suara kita ke TPS? Jadi untuk pemilih pemula, baik itu yang berusia 17 tahun ke atas, baru berusia 17 tahun ke atas nanti di 2024 yang belum pernah memilih sebelumnya, kemudian pensiunan TNI Polri yang mungkin juga baru memilih nantinya. Bagaimana caranya? Itu sangat sederhana ya. Kita membuat TPS sesederhana mungkin, di mana silakan datang ke TPS, kemudian awalnya bisa kita melihat papan pengumuman. Di sana ada daftar-daftar calon, kemudian ada daftar pemilih. Kemudian setelah melihat daftar calon, silakan serahkan surat pemberitahuan memilih kepada KPPS, menunggu sebentar, nanti akan dipanggil oleh ketua KPPS, diberikan surat suara. Nanti surat suara ini silakan dibawa ke bilik suara. Di sana bisa secara sabar silakan melihat, membuka surat suara, melihat, memperhatikan, mencermati dan memastikan calon yang akan dipilih atau yang akan dicoblos. Setelah melakukan pencoblosan, silakan lipat lagi surat suara, kemudian datang ke kotak suara yang sudah disiapkan untuk dimasukkan sesuai dengan jenis pemilihannya. Jangan lupa sebelum keluar, celupkan jari telunjuk atau kelingking kita ke dalam tinta untuk sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pemilihan di TPS. Demikian sosialisasi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Pemilih berdaulat, negara kuat. Salam demokrasi. Pemilih berdaulat, negara kuat. Pemilih cerdas, pemilu berkualitas. Pemilu 2024 sukses.